Bab 1346. Woods. Tiba-tiba Abler gemetar ketika mendengar suara ini. Dia begitu terpesona oleh panggilan itu sehingga dia tidak mendengar langkah kaki Woods. Tanpa ragu, sejak Woods menanyakan hal itu, dia pasti sudah mendengar percakapan antara dia dan Annie sekarang di saat-saat terakhir. Punggung Abel berkeringat dingin, tapi sebagai taipan minyak dunia, tekadnya sangat luar biasa. Bahkan dalam keadaan ngeri ini, dia tetap tampil tenang dan kalem, serta tersenyum pada Woods. Berkata, "Tuan Woods, langkah kaki Anda benar-benar kuat dan ringan, tidak lebih buruk dari seorang pria muda. Saya bahkan tidak mendengar langkah kaki Anda. Anda datang di belakang saya." Dia memuji Woods lebih dulu, lalu berbalik, dan berkata dengan senyum yang sedikit menjengkelkan, "Tapi kau menguping teleponku, sepertinya agak tidak sopan." Saat berbicara, Abler terus menatap mata Woods, mencoba menilai dari mata Woods yang berkedip seberapa banyak Woods telah mendengar dari percakapannya dengan Annie, dan bahkan apakah Woods sudah mendengar panggilan telepon tersebut. Orang di sana adalah Annie. Jika Abler tidak berjanji kepada Anne untuk merahasiakannya, dia akan secara terbuka memberitahu Woods tentang panggilan dengan Anne dan isi panggilan itu. Tetapi karena dia berjanji kepada Anne, dia harus mengikuti perjanjian dengan Anne. Disepakati untuk merahasiakan masalah ini 100%. Dia memiliki sifat pengkhianatan sebagai pengusaha, tetapi dia juga memiliki integritas seorang pengusaha. Abler, saya tidak serius." Woods tersenyum dan berkata, "Andre punya pertanyaan untuk Anda konsultasikan. Anda baru saja menelepon Anda dan Anda belum mendengarnya. Saya baru saja datang untuk menelepon Anda." Berbicara tentang hal ini, Woods juga tersenyum dan menambahkan, "Namun, panggilan telepon Anda sangat lama. Tanpa diduga, Anda bisa berbicara dengan pengawal begitu lama." Kata-katanya tersembunyi di pisau, dan cahaya di matanya bersinar. Saat dia berbicara, matanya menatap ke mata Abel. Jelas dia curiga dengan panggilan telepon Abel, dan juga ingin melihat mata Abel. Apa yang harus dibaca? Tetapi ketika dia mendengar ini, Abel merasa lega. Mengetahui bahwa Woods mengatakan itu, dia tidak mengenali bahwa orang di ujung telepon itu adalah Annie. Dia tertawa dan berkata, "Tuan Woods, mengapa saya menelepon panggilan begitu lama untukmu?" "Untuk saya." Woods tercengang, secara tidak terduga. "Tidak buruk." Abel mengangguk dan tersenyum, "Pengawal saya memberitahu saya bahwa keluarga saya ingin mengunjungi sarana di AS, dan bertanya kepada saya apa yang perlu saya bawa dan hadiah apa yang harus diberikan kepada Anda, jadi saya mendiskusikannya dengan mereka. Saya tidak dapat memikirkan apa yang harus saya berikan kepada Anda untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Pada akhirnya, saya kejam dan memutuskan untuk memberi Anda 2 botol anggur antik dari koleksi saya dan membiarkan mereka membawakannya kali ini. Keluarga saya menyarankan agar saya merahasiakannya. Anda adalah kejutan yang menyenangkan, jadi saya berjanji kepada mereka untuk tidak memberi tahu Anda." Untuk pebisnis seperti dia yang berbicara dengan orang dan berbicara dengan hantu, sangat mudah untuk membuat omong kosong, dan pernyataan itu masuk akal dan tanpa celah, bahkan rubah tua seperti Woods mau tidak mau percaya, terutama mendengar bahwa Abel akan memberinya 2 botol anggur tua. Dia sangat gembira, dan dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Tuan Abel, karena Anda sangat antusias, saya tidak diterima." "Apa yang kamu sopan? Seharusnya begitu." Abel tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Woods, saya mungkin harus merepotkan Anda untuk membantu saya lebih memperhatikan sarana di malam hari. Saya ingin bertemu asisten saya di malam hari. Saya harus menandatangani kontrak secara langsung." "Sedikit. Jangan khawatir, sarana tidak akan pernah mendapat masalah di sini." Woods mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Beberapa waktu lalu, Abler juga pernah pacaran karena urusan perusahaan, sehingga Woods tidak mencurigainya. Dan Abler juga sangat mempercayai Woods. Dia mempercayainya sebanyak yang dia percaya padanya. Ketika dia keluar, dia mempercayakan putrinya untuk merawat Woods. Lagi pula, tanpa Woods, putrinya meninggal lebih awal. Setelah memanggil Abler, Annie menarik napas dalam-dalam, lalu melihat ke arah Lin Yu dan orang lain di kejauhan, dengan tangan di belakang punggung. Dia memutar tubuhnya yang tinggi dan montok tapi seksi, dan berjalan bahagia ke Lin. Di depan mereka bertiga,
Yu Yanran tersenyum dan berkata, dia, menurutmu apakah aku telah membuat kemajuan dalam komunikasi dengan Tuan Abler? Langkah dan sikapmu telah mengkhianatimu. Lin Yu tersenyum dan berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat Ani begitu bahagia dalam jangka waktu ini, mengetahui bahwa Ani pasti telah melakukan panggilan yang baik. Dia langsung setuju untuk bertemu kita. Ani berkata terus terang. Memenuhi. Lin Yu tiba-tiba mengangkat semangatnya setelah mendengar kata-kata Ani, dan berkata dengan gembira, hebat. Hebat, ini akan sangat meningkatkan efisiensi kunjungan kita ke Mi. Rencana idealnya adalah bertemu Abel dan berkomunikasi langsung setelah datang ke Amerika Serikat. Dia awalnya mengira dengan kesalahpahaman Abel terhadap mereka, akan sangat sulit untuk mewujudkan konsep ini, tetapi dia tidak menyangka, Ani baru saja menyelesaikan semuanya hanya setelah panggilan telepon belaka. Saat dia berkata, dia memikirkannya dengan hati-hati, dan bertanya kepada Ani, ngomong-ngomong, apakah kamu bertanya bagaimana putrinya pulih? Dia melihat bahwa Ani dan Abler melakukan percakapan yang begitu bagus, jadi dia berpikir bahwa Ani pasti bertanya tentang sarana. Bairentu dan Kui Mulang di samping juga muncul dengan rasa ingin tahu dan memandang Ani penuh harap. Ini, aku lupa bertanya. Ani menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, dan aku tidak punya kesempatan untuk bertanya. Dia terus berkata, aku dipenjara olehmu, setan. Apa? Lin Yu hampir memuntahkan darah ketika dia mendengar kata-kata Ani, dan menatap Ani dengan tercengang. Ani berbicara dengan Lin Yu tentang percakapan di telepon tadi. Karena Abler tidak menjelaskan dengan jelas kepada Ani di telepon barusan, secara alami tidak mungkin bagi Ani untuk menjelaskan dengan jelas kepada Lin Yu. Lin Yu, yang hanya mendengarkan satu sama lain, bingung, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Apa sih yang terjadi? Sepertinya aku hanya bisa bertanya setelah melihat dia. Tapi desas-desusnya benar-benar dilebih-lebihkan. Dia sebenarnya bilang aku menahanmu. Bagaimana menurutmu? Ayo pergi, ini masih terlalu awal dari waktu yang disepakati. Ayo cari hotel untuk menginap. Berbicara, Lin Yu menyapa semua orang dan berjalan menuju titik tunggu di depan. Ani menempelkan hidungnya ke punggung Lin Yu, memperlihatkan penampilan imut wanita kecil yang langka, membuka bibir merah dan lembutnya, dan menggigit punggung Lin Yu dengan giginya yang putih dan rapi. Bergumam dengan suara rendah, kamu telah memenjarakanku, kamu telah memenjarakan hatiku.